Selamat pagi anak-anak Miss sekalian. Baiklah, pada pagi hari ini Miss akan melanjutkan materi kita mengenai seni peran. Nah, seni peran dalam hal ini kita membahas mengenai seni teater. Teater berasal dari bahasa Yunani yaitu theatron yang artinya adalah gedung pertunjukan. Ya, seni peran atau seni acting merupakan salah satu cabang ilmu seni yang khusus mempelajari bagaimana teknik menciptakan dan memainkan peran atau berakting sebagai seorang tokoh tertentu, baik di atas pentas panggung maupun dalam sebuah film. Adapun ciri-ciri daripada seni teater. Pada seluruh cerita berbentuk dialog, baik pada tokoh maupun narator, semua ucapan ditulis dalam sebuah teks. Semua dialog tidak menggunakan sebuah tanda petik, dialog drama bukan sebuah kalimat langsung. Oleh sebab itu, naskah drama tidak memakai sebuah tanda petik. Naskah drama dilengkapi sebuah petunjuk tertentu yang harus dilakukan oleh pemerannya. Naskah drama terletak di atas dialog atau di samping kiri dialog. Adapun unsur daripada seni peran, yang pertama adalah lakon naskah. Ya, karena jika tidak ada pelakunya, teater itu tidak akan berjalan. Itulah kalau dikatakan dalam perfilman aktor dan aktrisnya. Nah, kemudian ada unsur peran, ya. Unsur peran atau penokohan, ya. Dan penokohan merupakan pembagian karakteristik peran untuk mendukung suatu lakon. Ya. Penokohan di dalam seni teater dapat dibagi ke dalam beberapa kedudukan peran antara lain. Protagonis merupakan tokoh utama yang disebut dengan tokoh putih. Kedudukan tokoh utama ialah menggerakkan cerita sehingga cerita memiliki peristiwa dramatik. Kemudian adalah antagonis, merupakan lawan tokoh utama atau penghambat pelaku utama. Ya, biasanya memiliki kekuatan yang sama, artinya sebanding menurut kacamata kelogisan cerita di dalam membangun keutuhan cerita. Kemudian adalah deuteragonis, merupakan tokoh yang berpihak kepada tokoh utama. Tetragonis, tokoh yang tidak memihak kepada salah satu tokoh lain. Confident ialah tokoh yang menjadi tempat pengutaraan tokoh utama. Kemudian ada unsur suara. Suara atau vokal adalah salah satu unsur utama yang digunakan untuk menyampaikan pesan dan dialog dari seni teater. Selain itu, di beberapa jenis drama, teater akan membutuhkan unsur ini untuk bernyanyi hingga menirukan berbagai suara di luar manusia seperti hewan dan benda tertentu. Ya, karena vokal ini bisa memiliki makna jika kita mengucapkannya dengan intonasi yang berbeda. Misalkan kasih kalimat mengapa atau kenapa, kenapa. Nah, dari dua kata yang diucapkan sudah memiliki arti. Ya, kenapa, ya, apa. Nah, sudah memiliki arti yang berbeda. Kemudian ada unsur tubuh. Dalam hal unsur tubuh ini, olah tubuh sangat perlu, ya, karena pembelajaran praktik melalui pengolahan atau pelatihan agar tubuh tetap memiliki stamina yang kuat. Ibaratkan kamu sedang belajar olahraga, ya, kamu perlu yang namanya pemanasan agar tidak terjadi cedera otot atau seperti apa. Ya, dalam sebuah teater juga kamu perlu melakukan yang namanya olah tubuh agar kamu tidak kelihatan kaku di atas panggung. Semua lakon atau akting yang kamu lakukan itu berjalan dengan baik. Kemudian, unsur penghayatan juga perlu. Penghayatan dan penjiwaan itu mengisi atau memanipulasi suasana perasaan hati ketika membawakan tokoh di atas panggung. Ya, kamu harus bisa menghayati karakter yang kamu perankan. Itu sangat penting karena akan memberikan dampak yang besar pada kualitas performance dan dari seorang aktor atau aktrisnya. Berikutnya adalah unsur kostum. Kostum ini merupakan perlengkapan yang dikenakan, menempel atau melekat pada seniman yang mempunyai fungsi untuk memperindah tubuh pemain dalam aksi seni peran di atas panggung. Nah, kostum ini juga meliputi unsur rias, busana, dan aksesoris. Ya, selain untuk tujuan estetis, jika dikatakan estetis adalah keindahan, kostum juga berfungsi sebagai penguat atau memperjelas watak tokoh baik secara fisik, psikis, moral, atau sosial. Berikutnya adalah unsur ruang. Ya,
Ruang dalam seni merupakan ruang imajiner yang diciptakan pemeran untuk mengolah posisi tubuh dan jarak rentangan tangan dengan anggota badannya. Terdapat beberapa variasi ruang, yaitu ruangan lebar untuk gerak besar, sedang untuk gerak wajar, kecil untuk gerak menciut. Contohnya, melalui gerak besar, pemeran akan memberikan suasana sombong, angkuh, menguasai, agung, perbedaan status dan kebahagiaan, atau justru tampak marah. Ya, ini disesuaikan dengan karakter. Kemudian unsur properti. Properti ini alat pendukung dalam sebuah cerita. Ya, semua peralatan yang akan berinteraksi atau digunakan oleh pemain, baik yang dikenakan maupun yang tidak dikenakan oleh tubuh. Ya, contoh biasanya properti dapat dikenakan oleh tangan dan berfungsi untuk penguat watak atau karakter seorang pemain, seperti tas, topi, tongkat, kipas, busur, dan yang lainnya. Ya, kemudian adalah unsur musikal. Unsur musikal merupakan unsur pengisi, penguat, pembangun suasana. Laku seni peran di atas pentas meliputi irama, suasana hati, atau sukma dalam membangun irama. Dalam bahasa sehari-hari sering kita ucapkan ini adalah background. Background daripada sebuah film atau cerita, ya, terkadang backgroundnya ini membuat kita itu semakin terhipnotis dengan cerita tersebut. Contohnya, dalam menonton film horor, terkadang karena backgroundnya kita bisa tiba-tiba terkejut atau seperti apa. Ya, kita menonton film kartun, mendengarkan backgroundnya kita tampak lebih semangat. Nah, berbeda-beda semua background daripada cerita. Ya, seperti di Indosiar, jika film sudah bisa membuat masyarakat itu emosinya meningkat, berarti filmnya kategori sukses. Ya, oke. Untuk selanjutnya kita akan mempelajari materi kita ini di minggu depan. Nah, tugas kamu hanya melengkapi catatanmu mengenai seni peran tersebut. Setelah kamu selesai, kamu boleh fotokan kepada Miss. Catatannya paling lama itu besok. Ya, nah demikian materi kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Jika ada yang perlu kamu tanyakan, silakan chat pribadi Miss. Terima kasih. Selamat pagi. Tetap semangat.